Terbukti Gus Dur 2007, MUI bodoh penyebab munculnya radikalis, ditulis oleh Anto Cahaya dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebelumnya mari sedikit bicara soal cacing kepanasan dan ketakutan. Versi Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar yang ditujukan kepada para pengkritiknya. Nanti akan ketahuan siapa yang cacing kepanasan dan ketakutan. Wacana MUI DKI Jakarta yang mau membentuk cyber army memang terus memanas di tengah masyarakat. Sang Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar, pihak yang paling diserang habis-habisan oleh tokoh publik, politisi dan masyarakat karena ia pihak yang mewacanakan. Atas serangan tersebut, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Mukhtar membantah membentuk cyber army untuk tujuan politik. Dia bingung wacana pembentukan tim cyber itu bikin sejumlah pihak ketakutan. Berikut pernyataannya. Saya kadang-kadang suka bingung, kami baru mau membentuk, baru rencana saja, kok sudah banyak cacing kepanasan, pada ketakutan. Ujar Munahar di Jakarta Islamic Center atau JIC Jakarta Utara, seperti dikutip dari Antara pada Senin 22 November 2021. Padahal kami tidak ke sana atau berpolitik arahnya. Sekali lagi, ini bukan dalam rangka sekedar mengangkat Pak Anies Baswedan, imbuhnya. Munahar membantah tim cyber MUI DKI Jakarta dibentuk untuk mempopulerkan karir politik seseorang, meski bermitra dengan Pemprov DKI. Dia menegaskan kepentingan MUI DKI untuk kemaslahatan warga Jakarta. Kalau nanti ada tokoh-tokoh lain di Jakarta yang punya program bagus, punya kebijakan bagus untuk kemaslahatan warga Jakarta, kemajuan Jakarta ke depan, kenapa kami tidak mendukung? Jadi bukan karena satu tokoh saja, begitu kata Munahar. Pernyataan-pernyataan yang seolah masyarakat tidak bisa menangkap maksud dan tujuannya saja. Pernyataan-pernyataan yang seolah masyarakat tidak bisa menangkap maksud dan tujuannya saja. Tidak perlu beralasan panjang kali lebar pun, publik sudah dapat menilai maksud dan tujuan pembentukan cyber army alias buzzer RP MUI DKI Jakarta itu untuk Anies Baswedan. Sudah berulang kali yang bersangkutan sebelumnya mengatakan tujuan disebut dibentuknya cyber army untuk menangkal berita hoax dan mengangkat hal positif dari Anies Baswedan, dan diikuti dengan pernyataannya yang menyanjung setinggi langit Anies sebagai pahlawan dunia. Rekam jejak digitalnya pun ada. Lalu dengan nantengnya sekarang berkata pembentukan cyber army bukan bermaksud untuk politik dan mengangkat seseorang. Ini jelas membuat kita yang waras tertawa terbahak. Nampak tidak sesuai dengan jabatan dan titel yang disematkan kepadanya. Maka saya jadi ingat apa kata almarhum Gus Dur pada tahun 2007 ketika ditanyakan tentang MUI. Gus Dur mengatakan dengan santai, MUI itu tidak ada orang pintar, semuanya orang bodoh-bodoh, kata Gus Dur. Bahkan lebih lanjut, Gus Dur mengatakan MUI itu penyebab munculnya radikalisme dan fundamentalisme. Pernyataan Gus Dur pada tahun 2007 tersebut bisa dicek di sini. Setelah Gus Dur bisa memberi gambaran di masa depan, fakta Densus 88 pada akhirnya mengungkap dan menangkap salah satu anggotanya yang terduga pengacau, yaitu Ahmad An-Najah. Maka jika kita hubungkan dengan pernyataan Ketua MUI DKI Jakarta, akan terlihat siapa sebenarnya yang seperti cacing kepanasan dan siapa pula yang ketakutan. Dengan mewacanakan cyber army itu saja, Ketua MUI DKI Jakarta, jika yang bersangkutanlah yang sedang kepanasan dan ketakutan luar biasa. Pasalnya dengan ditangkapnya Ahmad An-Najah dan Farid Ogbah, semua dengan sangat terang benderang mengarah ke MUI dan Anies Baswedan. Ahmad An-Najah orang MUI, sedang Farid Ogbah diketahui teman akrab Anies. Klop, bagaimana sesederhana itu bukan? Jika Munahar dengan caranya lantas melakukan blunder wacanakan bentuk cyber army tangkal hoax untuk ulama Anies, Ketua MUI DKI Jakarta Munahar melakukan blunder, ya ingat saja persis sama kata almarhum Gus Dur di tahun 2007 tadi. Katanya, orang MUI tidak ada yang pintar, semua bodoh-bodoh. Terjawab oleh zaman bukan? Dan tidak hanya Gus Dur, bahkan setelah itu sekitar tahun 2015, Gus Mus juga memberikan pernyataan yang menohok. MUI itu makhluk apa? Gus Mus pun menyebut jika MUI itu adalah bikinan Pak Harto untuk melanggengkan kekuasaan. Melalui MUI, Pak Harto bisa memonitor seluruh kegiatan yang terkait dengan sepak terjang agama Islam kala itu. Oleh karenanya, MUI ditempati anggota dari berbagai ormas Islam. Nah, pada perjalanannya, MUI yang tidak jelas spesiesnya ini kemudian disusupi ormas yang berhalauan keras dan akhirnya melahirkan Ahmad An-Najah dan kawan-kawannya. Jadi kesimpulannya, MUI tidak hanya sebagai penyebab munculnya paham radikalisme dan fundamentalisme seperti kata Gus Dur, tetapi juga sebagai pintu gerbangnya. Pintu gerbang dimensi mimpi para pengacau. Demikian, salam.
Jenderal Dudung bertangan dingin, reuni 212 bisa ambiar sejadi-jadinya nih, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Dudung Abdurrahman diprediksi tidak akan tinggal diam menghadapi reuni 212 dan para mantan anggota FPI. Saat ini wacana penyelenggaraan reuni 212 terus mengemuka. Acara itu dikabarkan bakal dihelat pada 2 Desember 2021. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Actions atau CISA, Heri Mendrova, Dudung Abdurrahman sangat piawai persikap. Ex-FPI sudah dilarang total. Dudung pasti tahu apa langkah yang tepat bila kolerasinya dengan aksi 212, kata Heri kepada Genpi.co pada Minggu 21 November 2021. Heri juga tidak memungkiri tangan dingin Dudung tentang persoalan mengenai ex-FPI. Dia pun menilai Kasat Dudung Abdurrahman sosok yang profesional dan memiliki kapabilitas. Saya yakin Dudung profesional dan kapabel soal menangani ex-FPI maupun ormas lainnya, kata Heri. Heri juga menilai reuni 212 bisa melanggar protokol kesehatan ataupun tidak. Jika acara tersebut melanggar prokes, Heri meyakini Dudung akan mengambil sikap tegas. Namun untuk menertibkan ini masih ada Kapolda dan Pangdam, ujar Heri. Terkait rencana reuni 212 yang akan dilaksanakan pada 2 Desember 2021 mendatang, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayat turut mengutarakan suaranya. Menurut Ferdinand, jika ada pihak yang tidak menaati larangan reuni 212 sebaiknya dihukum saja. Hal itu disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter pribadinya @ferdinandhayat3 pada Rabu 10 November 2021. Kalau bikin gaduh dan seenaknya, gebuk aja dengan hukum. Tidak boleh ada yang seenaknya saja di Republik ini, tulis Ferdinand seperti dikutip Pikiran Rakyat Depok.com. Ferdinand menegaskan tidak boleh ada kelompok manapun yang bertindak sesukanya untuk melanggar aturan. Tidak ada yang boleh semaunya seolah dia atau kelompoknya berhak melakukan apapun di negara ini. Kepada turunan imigran-imigran asing jangan coba-coba deh, tambahnya. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menanggapi soal prediksi rencana reuni 212 yang akan digelar lagi tahun ini. Akan tetapi Dudung Abdurrahman yang punya track record menurunkan baliho Habib Rizik kini telah menjadi KSAD. Mungkinkah Dudung kembali membuat gebrakan dengan membatalkan reuni 212? Fernando mengatakan setelah dilantik sebagai Kasat, Dudung harus terus menata internal matra Angkatan Darat agar tetap solid dan tetap dekat dengan masyarakat. Saatnya bagi Dudung menunjukkan prestasi setelah menjabat sebagai Kasat, bukan sekedar aksi seperti pada saat menjadi Pangdam Jaya menurunkan baliho Habib Rizik, kata Fernando kepada Genpi.co pada Kamis 18 November 2021. Namun rencana reuni 212 sebenarnya tidak ada hubungannya langsung dengan TNI Angkatan Darat. Fernando mengatakan persoalan rencana reuni 212 ini yang paling diharapkan dalam pengendaliannya adalah pihak kepolisian. TNI hanya membantu pihak kepolisian apabila dibutuhkan dan diminta oleh pihak kepolisian, katanya. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari angkat bicara terkait Dudung Abdurrahman yang resmi menjadi KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat. Kodari, sapa akrabnya, menilai Dudung Abdurrahman bakal menjaga kemurnian yang ada pada tubuh Angkatan Darat atau AD. Beliau akan membawa dan menjaga AD untuk murni pada garis NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ujar Kodari pada Genpi.co pada Jumat 19 November 2021. Selain itu, kata Kodari, Dudung Abdurrahman tidak mudah dipengaruhi oleh elemen-elemen radikal atas nama agama. Oleh karena itu, kata Kodari, keputusan Jokowi memilih Dudung Abdurrahman sebagai Kasat adalah tepat. Kodari menjelaskan keberanian dan sikap tegas Dudung saat berhadapan dengan elemen-elemen intoleransi menjadi salah satu alasan dia terpilih menjadi KSAD. Waktu dulu jadi Pangdam Jaya, Dudung berani mencopot atribut dari ex-Front Pembela Islam atau FPI, kata Kodari. Untuk diketahui saat menjabat Pangdam Jaya, Dudung menginstruksikan prajuritnya mencopot baliho ex-pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab. Instruksi itu diberikan Dudung Abdurrahman tidak lama usai Habib Rizik kembali dari Arab Saudi pada November 2020. Saat itu, spanduk bergambar Habib Rizik dan FPI bertebaran di berbagai penjuru ibu kota. Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA212 Novel Bamukmin mengaku kelompok atau pihak-pihak yang menolak reuni 212 yang digeges pihaknya adalah penista agama dan juga menuding kelompok ini adalah antek-antek komunis. Adapun reuni 212 rencananya digelar di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada 2 Desember 2021 mendatang. Namun rencana itu ditentang
Sejumlah pihak termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta alasan penolakannya lantaran saat ini Jakarta masih dikepung wabah COVID-19 sehingga dikhawatirkan acara itu justru memicu ledakan wabah tersebut. Kelompok yang aktif reuni 212 itu jelas kelompok pendukung atau memang penista agama yang dibungkus agama, padahal aslinya hanya komunisme, kata Novel. Senin 22 November 2021. Selain pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang keberatan dengan reuni 212, sejumlah tokoh seperti Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH, Monas Salaidi juga menolak keras kegiatan itu. Monas bahkan terang-terangan mengatakan kegiatan itu diongkosi organisasi terlarang seperti HTI dan FPI. Terkait hal itu, Novel menegaskan pihak yang menolak agenda ini justru punya rencana lain yang jauh lebih berbahaya. Kata dia, mereka bahkan ingin mengganti Pancasila. Mereka yang mengganti dengan Trisila dan Ekasila melalui RUU HIP atau haluan ideologi Pancasila dan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tandasnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.